Selamat siang kepada Bapak Guru. Nama saya Samuel Bryan Marcelinus dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Beato Carlo Acutis. Beberapa pekan terakhir, media Katolik kita heboh oleh berita tentang Beato Carlo Acutis. Salah satu yang banyak diperbincangkan adalah tubuhnya yang tetap utuh meski sudah berada dalam kubur lebih dari 14 tahun. Peristiwa jasad tetap awet itu selain sebagai sebuah fenomena, ia juga jadi kesaksian iman bagi kita, terutama untuk kaum milenial. Lantas, siapakah sosok pemuda yang tiba-tiba diakui dan diangkat jadi orang kudus dalam gereja Katolik itu? Ya, dia adalah Beato Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis adalah remaja Roma. Ia lahir di London, Inggris pada 3 Mei 1991 dari pasangan Andrea Acutis dan Antonia Salzano. Masa kanak-kanaknya dilewati di Milan, Italia. Di Milan, ia belajar untuk mencintai Tuhan secara utuh. Rajin menghadiri misa harian di gereja paroki Santa Maria Segreta Milan dan menerima komuni pertama pada usia 7 tahun. Dibesarkan oleh para suster Marcelin selama menjalani sekolah dasar dan mendapat bimbingan di sekolah menengah pertama milik para pater Jesuit. Selama hidupnya, Beato Carlo Acutis mendedikasikan seluruh hidupnya untuk gereja. Berkat keahliannya dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, membuat dia semakin mencintai Ekaristi. Lewat website carloacutis.com, ia menawarkan ke seluruh dunia segala aktivitas harian, doa rosario, dan pelayanan terhadap orang miskin. Carlo Acutis meninggal pada 12 Oktober 2006 di Monza, Italia. Ia meninggal dalam usia 15 tahun akibat penyakit leukemia yang dideritanya. Ia dinyatakan sebagai orang yang mulia atau venerable oleh Paus Fransiskus pada 5 Juli 2018. Kemudian pada 1 Oktober 2020, makamnya dibuka sebagai salah satu penghormatan sebelum menggelar beatifikasinya pada 10 Oktober 2020. Dalam webnya carloacutis.com, ia menulis demikian: Eucharistia è la mia autostrada per cielo, yang artinya Ekaristi adalah jalan tol saya ke surga. Bagi Carlo Acutis, surga tidak hanya ditempati setelah kematian, melainkan dialaminya dalam hidup di dunia ini. Ia merasakan indahnya surga dan menghadiri perayaan Ekaristi setiap hari, mendaraskan doa rosario, membantu orang miskin yang dijumpai di jalan-jalan, dan memberi katekesi kepada anak-anak dan orang muda. Sebelum atau setelah perayaan Ekaristi berlangsung, ia selalu berhenti sejenak di hadapan tabernakel untuk berdoa kepada Tuhan yang benar-benar hadir dalam sakramen Maha Kudus. Kesetiaannya dalam menghadiri perayaan Ekaristi dan pengabdiannya terhadap Bunda Maria membuat dirinya dikagumi dan dicintai oleh banyak orang. Ia pun bernubuat bahwa tujuan kita haruslah yang tak terbatas, bukan yang terbatas. Infinitas adalah tanah air kita. Kita selalu diharapkan untuk di surga. Semua dilahirkan sebagai asli, tetapi banyak yang mati sebagai fotokopi, untuk mengarahkan diri pada tujuan kita dan tidak mati seperti fotokopi. Maka kompas kita haruslah firman Tuhan. Namun, untuk tujuan setinggi ini diperlukan sarana yang sangat khusus, yakni sakramen dan doa. Pengalaman perjumpaan antara Beato Carlo dan Tuhan dalam Ekaristi kiranya menyentuh situasi kita saat ini, khususnya bagi orang muda. Orang muda Kristiani hendaknya meneladani karya hidup Beato Carlo dalam mewartakan firman Tuhan. Orang muda sebagai tulang punggung gereja harus mencintai Tuhan yang bersemayam dalam sakramen Ekaristi. Mencintai Tuhan tidak hanya sebatas mengakuinya dengan kata-kata, melainkan harus rela direalisasikan dalam kehidupan gereja setiap hari. Menghadiri perayaan Ekaristi setiap hari, berdoa rosario, memberi katekese, dan membantu orang miskin. Paus Benediktus XVI dalam seruan apostolik Sacramentum
Caritatis mengungkapkan hal ini. Kurban misa dan adorasi Ekaristi menguatkan, menopang, mengembangkan kasih pada Yesus dan ketersediaan untuk pelayanan gerejawi. Orang muda harus memiliki semangat untuk melayani Tuhan dalam diri orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang miskin, telantarkan, dan anak-anak orang yang sakit. Orang muda harus memiliki prinsip dalam hidup sebagaimana dimiliki oleh Beato Carlo. Hidup bersama Yesus, untuk Yesus di dalam Yesus. Saya senang mati karena saya telah menjalani hidup-hidup saya tanpa menyia-nyiakan satu pun untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Lanjutnya, saya telah mempersembahkan semua penderitaan saya untuk Tuhan, Paus, dan gereja. Carlo sangat berbakat untuk segala hal yang berkaitan dengan dunia teknologi, informasi, dan komunikasi. Singkatnya, dengan keahliannya di bidang dengan teknik komputer membuat teman-temannya, baik orang muda dan anak-anak maupun orang dewasa, menganggapnya sebagai seorang jenius. Semua kagum dengan kemampuannya yang menguasai rahasia teknologi, informasi, dan komunikasi. Minat Carlo berkisar di pemrograman komputer, pengeditan film, pembuatan situs web, editor majalah, hingga menjadi sukarelawan bagi mereka yang paling membutuhkan, terutama bagi anak-anak dan orang muda. Carlo meminta kita, khususnya kaum muda di zaman milenial ini, untuk memberitakan Injil kepada dan dengan hidup kita, sehingga kita masing-masing dapat menjadi mercusuar yang menerangi jalan-jalan orang lain. Media teknologi sebagai sarana pewartaan firman Tuhan yang paling cocok di era milenial dan terutama di masa Covid. Situasi saat ini menuntut kita semua untuk menguasai teknologi. Dengan demikian, semua komponen, baik anak-anak, orang muda, maupun orang-orang dewasa, hendaknya meneladani cara penggunaan teknologi ala Carlo Acutis, yakni menjadikan teknologi sebagai sarana untuk mencapai kekudusan. Benar bahwa dunia digital dapat membuat Anda berisiko menarik diri ke dalam diri sendiri, isolasi, dan kesenangan yang hampa. Tapi jangan lupa bahwa anak muda yang kreatif dan terkadang brilian pada bidang ini. Hal ini ditulis oleh Paus Fransiskus dalam seruan apostolik pasca sinode kepada kaum Christus Vivit, buah dari sinode 2018. Carlo Acutis direkomendasikan oleh Paus sebagai contoh kaum muda agar menggunakan media teknologi secara sehat. Berkat kecintaannya pada teknologi, informasi dan komunikasi, ia membuat situs untuk menyimpan dan mempublikasikan mukjizat Ekaristi ke seluruh dunia sebagai ungkapan rasa kegembiraannya karena perjumpaannya dengan Yesus. Salah satu ekspresi yang sering diinginkan diulanginya, kesedihan adalah pandangan yang mengarah ke diri sendiri, sedangkan kebahagiaan adalah pandangan yang mengarah ke Tuhan. Inilah ekspresi dari iman yang kuat dan sejati yang dinikmati di bumi, dalam kepenuhan hidup seorang anak berusia 15 tahun dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Pada 8 Oktober, Sekomunitas Vocationis Roma, Italia, ziarah ke makam Beato Carlo Acutis, tepatnya di kota Assisi, Gereja Santa Maria Maggiore. Tubuh Beato Carlo Acutis dibaringkan. Selain mereka, terdapat ribuan peziarah lainnya turut memadati Gereja Santa Maria Maggiore untuk menyaksikan keutuhan tubuh Carlo Acutis dan memohon perantaraan doa lewatnya. Tubuh ini dimakamkan sejak 14 tahun yang lalu kini terlihat utuh dan tidak ternoda sedikit pun. Mereka menyaksikan secara langsung tubuhnya yang terlihat utuh dan sama seperti seorang yang sedang berbaring. Kecil saya waktu itu merasa terharu dan bahagia karena bisa menyaksikan secara langsung mukjizat Tuhan yang sementara terjadi dalam diri Carlo Acutis. Saya menyadari bahwa setiap kita berpeluang untuk menjadi orang kudus, sebab Tuhan sejak awal penciptaannya telah menjadikan kita kudus, sebab di dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oleh karena itu,
Berkat beatifikasi yang diterima oleh Carlo Acutis pada 10 Oktober 2020 menjadi model bagi kita semua untuk meneladani contoh pelayanannya terhadap Tuhan dalam tubuh gereja. Dalam hidupnya, ia sudah berkomitmen dengan mengatakan bahwa saya tidak ingin pergi ke api penyucian. Saya ingin langsung ke surga. Sekian dan terima kasih.